Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Wansyah dari Prodi Manajemen Dakwah SPP. Saya mau menerangkan buku manajemen yang tentang manajemen bahasa Inggris yang berjudul Essentials of Management yang dikarang oleh Andre J. Dubrin. Saya mau menerangkan pada halaman 276 sampai 295. Halaman yang pertama yaitu 276, bahasa Inggrisnya for don't seem to have to company in the long run, sort part of business strategies improve the company that just is tanggap measure to save. Action based would be using to eliminate duplication of jobs after a merger of to exit a business. This does not fit at strategies. Elimination in low volume and no volume. Active profits and can help that effective reduce this. Occur the budget reduce systematically companies the cost. This is what risks compare of the cost acting. Works monitor the up of all the game in the forward. Equipment is contributes to effective industries. Letting go of people, we will become the first for rally. This resulting also less of less distributes list of or sort B of assets in fin and new implement of racing their car, yaitu agar perampingan dapat membantu perusahaan dalam jangka panjang. Hal ini harus menjadi bagian dari strategis bisnis untuk meningkatkan perusahaan, bukan sekedar tindakan sementara untuk menghemat uang. Contohnya adalah penggunaan perampingan untuk menghilangkan duplikasi perusahaan setelah merger atau keluar dari bisnis yang tidak sesuai. Dan strategi baru, menghilangkan aktivitas bervolume rendah dan tidak bernilai merupakan langkah awal dalam restrukturisasi yang efektif. Pengurangan berbasis aktivitas ini secara sistematis membandingkan biaya aktivitas perusahaan dengan nilainya bagi pelanggan. Dalam mencari aktivitas menilai rendah, para pekerja memantau keluaran orang lain, mengingat kebutuhan kerja di masa depan juga berkontribusi terhadap restrukturasi yang efektif, melepaskan orang-orang yang akan menjadi bagian penting masa depan. Perusahaan jarang memberikan jawaban yang efektif terhadap kelebihan staf. Kriteria yang masuk akal harus digunakan untuk memutuskan pekerjaan mana yang akan dipecat. Secara umum, mereka yang kinerja paling buruk harus dibebaskan terlebih dahulu. Menawarkan pensiun dini dan meminta pengunduran diri secara sukarela mengurangi gangguan. Pekerja yang di PHK harus diberikan bantuan dalam mencari pekerjaan baru atau melakukan reorientasi karir mereka. Prinsip komprehensif dalam peramping atau pengubah ukuran perusahaan adalah dengan melibatkan karyawan. Dalam proses pengubahan ukuran, manajemen tingkat atas mungkin harus memutuskan karyawan mana yang akan diberhentikan. Namun pekerja dapat melibatkan dalam memberikan saran tentang bagaimana pekerjaan harus dipindahkan. Keberhasilan pengubah ukuran di perusahaan penerbit manajer tingkat menengah membantu merancang organisasi yang diubah ukurannya. Mereka mengidentifikasikan peluang untuk menghilangkan pekerja yang tidak perlu dan memindahkan pekerja untuk mendukung divisi yang lebih menguntungkan. Sekarang ini memasuki sub the horizontal struktur atau
organization by team and process. International are functional organizations. People in various organizations in units are specialized tasks such as assembly, pushing, marketing, and shaping in other approach to organization structure. A group of people get displeased with a process, a feeling an order, developing a new product. Instead of focus on specialist text, all team members focus on achieving the purpose of all the activity, such as getting a product in the heads of a customer. A horizontal structure is the argument of work by Mullins. This aspect of us accomplishing a process. Example a seven structure a horizontal structure. As the project show is explained 11 6 the implement a stack correction face customer and they work together to amplish the text. Instead of one department having of work to another department, and the members work together under to meeting meeting customer requirement. A horizontal structure can therefore be considered a team structure, and teams will be recorded in chapter. Tarif penjelasan bahasa Inggris tadi ke bahasa Indonesia yaitu struktur horizontal atau yang dimaksud dengan organisasi berdasarkan tim dan proses, dan organisasi tradisional atau fungsional. Orang-orang di berbagai unit organisasi diberi tugas khusus seperti perakitan, pembelian, pemasaran, dan pengiriman. Dalam pendekatan lain terhadap struktur organisasi, sekelompok orang memutuskan perhatian pada suatu proses seperti memenuhi pesanan atau mengembangkan produk baru daripada berfokus pada tugas khusus. Semua anggota tim fokus kepada pencapaian tujuan. Semua aktivitas seperti menyerahkan produk ke tangan pelanggan. Struktur horizontal pengaturan kerja oleh tim yang bertanggung jawab menyelesaikan suatu proses. Struktur horizontal adalah pengatur kerja oleh tim multidisiplin yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan suatu proses. Gambaran 8-7 mengilustrasikan struktur horizontal seperti halnya proyek yang ditunjukkan pada gambar 8-6. Para karyawan mengambil tanggung jawab kolektif terhadap pelanggan dan mereka bekerja sama untuk menyelesaikan tugas tersebut. Daripada satu departemen menyerahkan pekerjaan ke departemen lain, anggota tim bekerja sama dalam tugas memenuhi kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, struktur horizontal dapat dianggap sebagai struktur tim, dan tim akan diperkenalkan kembali di bab 13. Saat ini akan sulit untuk menemukan organisasi bisnis, pemerintah, nirlaba, atau pendidikan yang tidak menggunakan tim tersebut. Struktur seperti halnya modifikasi struktur birokrasi lainnya. Struktur horizontal berdampingan dengan struktur vertikal. Tim proses menawarkan fokus yang seimbang sehingga karyawan mengarahkan upaya dan perhatian mereka untuk menambah bagi pelanggan yang menyediakan layanan pengemasan kain menggunakan struktur horizontal. Manajer proyek bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan klien terpenuhi. Anggota tim fokus pada satu tujuan seperti kita harus mengemas kamera Nikon ini dan siap untuk dikirim. Tema yang selanjutnya yaitu informal
structures and communication networks. The formal structure described in this chapter are an essential part of planning how work is performed. Nevertheless, an organization that does not the whole story of work gets accomplished. The informal organization structure is a set of unofficial relations, the American to take care of events and transaction not covered by the formal structure. The informal structure supplement. For example, marketing access question will be carried out releasing software problem get by computer versus as a consequence. Many people call on Johnson for some quiz assistant even though the formal organization indicates that they solve push the case center for help to various problem. Dari penjelasan tersebut, struktur formal yang dijelaskan dalam bab ini merupakan bagian penting menceritakan bagaimana pekerjaan dilakukan. Namun demikian, organisasi dapat melakukannya tidak menceritakan keseluruhan cerita tentang bagaimana pekerjaan diselesaikan. Organisasi informal strukturnya adalah serangkaian hubungan tidak resmi yang muncul untuk menjaga peristiwa dan transaksi yang tidak tercakup dalam struktur formal yang informal. Struktur melengkapi struktur formal dengan menambahkan tingkat fleksibilitas dan kecepatan. Penerapan struktur informal secara luas adalah kehadiran dari pemecahan masalah teknologi yang melengkapi pusat dukungan teknis, misalnya asisten pemasaran jasa mungkin ahli dalam menyelesaikan masalah perangkat lunak dibuat oleh virus komputer. Akibatnya banyak orang memanggil jasa untuk bantuan cepat. Meskipun organisasi formal menunjukkan hal itu, mereka harus menggunakan pusat teknologi untuk mendapatkan bantuan mengatasi masalah virus. Struktur informal juga disebut sebagai jaringan informal karena fokus pada bagaimana orang menggunakan kontak pribadi untuk memperoleh informasi cepat dan selesaikan pekerjaan. Jaringan informal mengungkapkan seberapa baik hal tersebut, orang-orang yang terhubung, serta bagaimana pekerjaan sebenarnya diselesaikan. Spotting Talent merupakan aplikasi pemetaan jaringan informal. Beberapa pekerjaan yang paling dihormati mungkin tidak ditemukan dalam bagaimana organisasi, namun dapat ditunjukkan mulai peta jaringan karena seringnya individu-individu ini dikonsultasi oleh pekerjaan lain. Para pekerja yang sangat dihormati mungkin akan direkrut untuk proyek-proyek penting. Organisasi formal dapat diungkapkan melalui analisis jaringan sosial, pemetaan dan pengukuran hubungan di antara orang-orang, kelompok dan organisasi. Titik-titik jaringan adalah orang-orang. Tautannya menunjukkan hubungan atau aliran dan di antara node seperti yang ditunjukkan pada gambar 8 dan 8. Perhatikan bahwa Latin merupakan simpul penting dalam jaringan karena dia terhubung dengan Lisa. Analisis jaringan sosial membantu menjelaskan bagaimana pekerjaan diselesaikan dalam unit tertentu, seperti yang ditunjukkan dalam interaksi antara Susan tim. Mungkin ketiganya saling membahas risiko kredit. Berkaitan tersebut menjadi sangat rumit karena banyaknya jumlah orang dan interaksi di antara mereka. Pada sub selanjutnya, power sharing
at the highest level of management. And I record the person on the top of the pyramid heart have context power. At the same time all members of the organization work now who is ultimately responsible for the success and failure of the organization, where the backtalk corners about the conflict of the top person have led to the modification in the organization structure, in the exchange with splitting the roles of the government and co, and the use of co-CO we describe this to division of labor separately. Dalam pembahasan tersebut, pembagian kekuasaan pada tingkat manajemen tinggi dalam birokrasi murni, orang yang berada di puncak piramida akan mempunyai kekuasaan yang besar. Pada saat yang sama, semua anggota organisasi akan mengetahui siapa yang pada akhirnya bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan organisasi, di mana tanggung jawab berhenti. Kekhawatiran mengenai kompleksitas posisi puncak telah menyebabkan dua modifikasi dalam struktur organisasi di jajaran eksekutif, pemisahan peran ketua dan CO, dan penggunaan CO. Kami menggambarkan kedua pembagian kinerja ini secara terpisah. Secara umum, tampak bahwa apakah seseorang memegang kedua jabatan tersebut mempunyai pengaruh yang kecil terhadap kinerja keuangan perusahaan. Seorang merupakan manajer dan pemimpin yang luar biasa dan sangat beretika mungkin dapat memegang kedua posisi ketua dan CEO. Pada sub selanjutnya yaitu key factor that improves the selection of organization structure. Among these of the factor is trust, technology, financial condition, and environmental stability. 1. Thirdly, and 2. Technology. 3. Is vulnerable condition of the frame. 5. Environmental stability. Goal as Luhan, Saki, and goals. As described in the story of management presented in chapter, in structure is subset to from strategy. Assume the strategy of a business message company is the best friend of all business and individuals who want to approach business equipment in their home. The company will cause a corporatization market to technology. High technology first companies make extensive is flexible structure such as project and matrix structure. 3 C's as an organization grows and matures inevitably needs control and some degree of bureaucracy or formality. 4. Financial condition of the firm. This influence structure and the financial condition of the firm includes basis and structure. 5.
environmental stability behind business film fast and authority and stable environment. Schools as the market for high fashion clothing of domestic electronics. Dinas a high flexible structure. Pada penjelasan faktor tersebut yaitu faktor kunci yang memengaruhi pemilihan struktur organisasi, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu strategi dan tujuan, sebagaimana dijelaskan dalam sejarah manajemen yang disisakan. Bab 1, struktur seharusnya mengikuti strategi. Asumsikan bahwa strategi perusahaan mesin bisnis adalah menjadi sahabat bagi usaha kecil dan individu yang ingin mengoperasikan peralatan bisnis di rumah mereka. Yang kedua yaitu teknologi. Perusahaan teknologi tinggi seperti perusahaan di Gantara membuat penggunaan ekstensif struktur fleksibel seperti struktur proyek dan Matrix. Perubahan dengan teknologi yang relatif rendah seperti pabrik kayu dan perusahaan pengumpulan sampah lebih bergantung pada struktur birokrasi. Yang ketiga yaitu ukuran. Ketika sebuah organisasi bertumbuh dan menjadi matang, maka organisasi tersebut memerlukan kontrol tersebut dan birokrasi atau formalis pada tingkat tertentu. Namun ketika perusahaan menjadi sangat besar, maka perlu mengembangkan unit yang lebih kecil dan lebih fleksibel seperti proyek dan tugas-tugas. Yang keempat yaitu kondisi keuangan perusahaan. Ukuran yang mempengaruhi struktur dan keuangan. Kondisi perusahaan mempengaruhi ukuran dan struktur. Banyak bisnis besar organisasi saat ini telah beralih ke struktur yang lebih datar untuk memangkas biaya. Yang kelima yaitu stabilitas lingkungan. Ketika sebuah perusahaan bisnis terhadap lingkungan yang tidak pasti dan tidak stabil seperti pasar pakaian, fashion, kelas, atau barang elektronik rumah tangga, maka perusahaan tersebut memerlukan struktur yang sangat fleksibel. Pada sub selanjutnya itu delegation, empowerment, and decentralization. Collective effort would not be possible, an organization apart not grow and progress if a handful of managers did all the work themselves. In recognition of this fact, managers divide of their work, subdividing work through the process the person has already been described. The section that follows is discuss subdivision of work using the cone of commatization, empowerment, and decentralization. Pada sub tersebut yaitu delegasi, memperdaya, dan desentralisasi, yaitu upaya kolektif tidak akan mungkin terjadi dan organisasi tidak akan tumbuh dan sejahtera jika segelintir manajer melakukan semuanya sendiri. Menjadikan fakta ini, para manajer membagi pekerjaan mereka. Pembagian pekerjaan melalui proses departementalisasi telah dijelaskan. Bagian berikut ini akan membahas pembagian kerja dan menggunakan rantai komando melalui delegasi, keperdayaan, dan desentralisasi. Pada sub yang selanjutnya itu organization culture. Organisasi struktur has sometimes been referred to as the heart seat of or is from breadth. Understanding the subset of an organization is also essential. Organisasi kultur or chapter culture is the system of shared values and beliefs that actively includes the before organization members. The research implies that many people are guided by the same
first and that they impress that first is the high first developer team and reflect influence history and tradition. Penjelasannya yaitu budaya organisasi. Struktur organisasi terkadang disebut sebagai sisi sulit dari cara berusaha beroperasi. Memahami sisi lembut sebuah organisasi juga penting. Budaya organisasi atau budaya perusahaan adalah sistem nilai dan kekayaan bersama secara aktif mempengaruhi perilaku anggota organisasi. Istilah bersama yang menyiratkan bahwa banyak orang yang dipandu oleh nilai-nilai yang sama. Mereka menafsirkan nilai-nilai dengan cara yang sama. Nilai berkembang sering berjalannya waktu untuk mencerminkan sejarah dan tradisi. Perusahaan penting untuk memahami budaya organisasi karena merupakan faktor utama keberhasilan perusahaan manapun, seperti yang diungkapkan oleh Tegus R. Kondek, CEO dinamis dari kompleks Soko. Jika Anda ingin menjadikan perusahaan yang baik secara keberlanjutan, Anda harus memiliki budaya yang baik secara berkelanjutan. Pada sub yang selanjutnya itu managing change. The to meet their objectives, manager must manage to change effective of mostly. Change in the workplace relates to any factor with an impact on people. This could change in technology, organization structure, completion, human resources, and pitches the context of change management context. Human resources and pitches the concept of change management context with complex. 1. Change at the individual versus organizational level. 2. A model of the change process. 3. Research to change path for organism path of change. 5. Being about planet Six Sigma. Penerangannya yaitu mengolah perubahan. Untuk mencapai tujuan mereka, manajer harus mengolah perubahan secara efektif. Hampir setiap hari, perubahan di tempat kerja berkaitan dengan faktor apapun yang berdampak pada manusia. Hal ini mencakup perubahan teknologi, struktur organisasi, persaingan sumber daya manusia, dan anggaran. Konsep manajemen perubahan mengandung 5 komponen. Yang pertama yaitu perubahan pada tingkat individu versus organisasi. Yang kedua yaitu model proses perubahan. Yang ketiga yaitu menolak terhadap perubahan. Yang keempat, mendapatkan dukungan terhadap perubahan. Dan yang kelima yaitu mewujudkan perubahan terencana melalui Sigma. Pengetahuan tentang komponen-komponen ini membantu dalam mengelola perubahan yang mempengaruhi diri sendiri dan orang lain. Keterangan yang selanjutnya itu distance to change. Before a company manager can gain support for change, they must understand the way people research. People research for research the thing are important. The most common is the fear of an inevitable outcome. Such is as many or personal. Some is simple thought way to break established habits. Change may be welcome because it upsets the place of an activist.
Even something as simple as the old system of in-person meeting versus video conferencing, understanding interlink all from of disease to change or material and friends to manager waiting to bring about change must make good business in emotional intelligence. Itu biasanya itu bertahan untuk tidak berubah sebelum manajer perusahaan mendapatkan dukungan terhadap perubahan mereka untuk memahami mengapa orang menolak perubahan. Orang-orang menolak perubahan karena alasannya yang mereka anggap penting. Yang paling umum adalah ketakutan akan hasil yang tidak menguntungkan seperti lebih sedikit uang atau ketidaknyamanan pribadi. Orang-orang menolak perubahan karena berbagai alasan. Beberapa orang tidak ingin menghentikan kebiasaan yang sudah lama ada. Perubahan mungkin tidak diinginkan karena mengganggu keseimbangan suatu aktivitas. Bahkan suatu yang sederhana seperti sistem lama, yaitu pertemuan tatap muka versus konferensi video yang mendasari segala bentuk menolak terhadap perubahan adalah emosi dan perasaan manajer yang ingin mewujudkan perubahan yang harus memanfaatkan kecerdasan emosionalnya dengan baik. Yang terakhir yaitu gaining support for change. Gaining support for change and therefore forcing resistance is an important managerial responsibility. I study investigasi horizontal, yaitu penjelasannya mendapatkan dukungan terhadap perubahan dan karena itu mengatasi penolakan. Merupakan hal yang penting tanggung jawab manajerial yang sama. Sebuah penelitian menyelidiki bagaimana organisasi mungkin. Itu saja dari saya dari penjelasan buku tersebut. Bila tersalah katanya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.